Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih membahas mengenai keutamaan bulan Zulhijjah bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim As-Salam Kelurahan Surabaya. Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas beberapa Pak Ustadz ya, tapi mungkin ada beberapa poin yang belum tersampaikan dengan baik. Nanti dibarengin aja Pak Ustadz, sekalian sama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu ya Pak Ustadz ya. Ibu-ibu masih semangat? Masih ya, saya cek ombak Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Iya, ada yang sudah ingin bertanya Bu? Sudah menyiapkan beberapa pertanyaan? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Masjid As-Salam Surabaya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bulan Zulhijjah ini pahala kita akan berlipat ganda. Bagaimana dengan ketika kita mengirimkan doa Yasin untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita? Apa double juga pahalanya? Terus satu lagi, manfaat ziarah kubur untuk almarhum, apakah memberi ini manfaat untuk almarhum selain manfaat kita? Apa almarhum juga merasa mendapatkan pahalanya juga? Enggak Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada poinnya Pak Ustadz, bila bisa langsung dijawab. Baik. Membaca Yasin, berdoa, mendoakan orang mati. Boleh nggak Ibu mendoakan orang mati? Mengirimkan masa kita doakan orang mati? Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar Allah ampuni boleh. Tapi kalau mendoakan orang mati? Jangan, iya. Nah, ketika amalan itu dikerjakan di bulan Zulhijjah, apakah double pahalanya? Tentu. Kan hadis tadi kata Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha hubbu ilallah." Tidak ada amal soleh yang paling Allah cinta kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka amal soleh, apapun amal soleh, maka Nabi tidak menyebut rinciannya. Maka diajarkan oleh ulama tadi, banyakkanlah sebagaimana hadis, banyakkan takbir, tahlilnya, kemudian tahmidnya, banyakkanlah tadi puasa sunnah kalau mampu. Bahkan minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah bertepatan menurut hisab, itu kan hari Kamis tanggal 5 Juni. Maka puasa di satu hari itu, kata Nabi, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, diampunkan dosanya 2 tahun sekaligus. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tak ada puasa sunnah yang dijamin bisa menghapuskan dosa 2 tahun sekaligus, kecuali puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan amalan yang kata tadi baca Yasin? Tentu pahalanya lebih dibanding bulan lain, karena membaca Quran, bukan hanya Yasin ya, Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Apa kata Nabi? Nabi jamin, siapa baca 1 huruf dari Quran, 1 huruf itu 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya dia baca alif lam mim saja sudah 3 huruf. 3 huruf dikali 10, 30 pahala hanya dengan membaca alif lam mim. Apalagi kalau dia membaca Yasin. Maka pahala dia baca Yasin tentu dia dapat untuknya. Kemudian setelah itu dia berdoa. Berdoa pun ibadah. Jadi jangan menganggap doa itu hanya untuk orang yang kita doakan, tidak. Doa itu ibadah kita. Maka kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu bahkan intinya ibadah. Jadi doa itu ternyata intinya ibadah. Maka setiap ibadah kita itu pasti dalamnya terselip doa. Kita sholat, dalam sholat ada doa? Ada. Ada doa.
Kita sujud berdoa, ketika duduk antara dua sujud kan berdoa, kita tahiyat berdoa. Artinya setiap ibadah itu ada doa. Maka doa itu kata Nabi otaknya atau intinya ibadah. Maka Allah katakan justru orang yang tak berdoa itu disebut sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jannata dakhir. Sayadkhuluna jannah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, maka orang tak mau berdoa itu disebut Allah sombong. Maka orang yang tak mau beribadah, yang tak mau berdoa kata Allah, maka dia nanti akan masuk neraka, kekal. Orang sombong itu salah satu ciri sombong, dia tak mau berdoa. Maka Allah itu senang kalau hambanya itu sering-sering berdoa. Allah itu senang kalau kita tuh sering-sering minta. Maka ketika kita mendoakan tadi orang meninggal, ya Allah ampuni dia, Allah maghfirlaha, itu jadi ibadah untuk kita. Pahala doa jadi untuk kita. Belum lagi pahala sabar, doa tidak dikabulkan, dapat pahala sabar. Pahala berdoa lagi, itu dapat pahala. Dan Allah maha cinta, Allah sayang kepada orang yang berdoa. Maka yakinlah ibu tadi, justru ketika ibu baca Yasin, kemudian ibu berdoakan, itu bukan hanya bermanfaat untuk yang didoakan si mayit, tapi bermanfaat untuk kita yang berdoa. Terutama di bulan Zulhijjah, bulan mulia yang 4 tadi. Kemudian Pak Ustadz nanti boleh dilanjutkan jawabnya setelah jeda iklan Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi masih dengan tema yang sama. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.